Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya Adiantianto Al-Akbari dari Prodi Diploma 3 Sanitasi, jurusan Kesehatan Lingkungan, Politeknik Kesehatan, Kementerian Kesehatan Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Di sini saya akan mencoba menjabarkan tentang nilai dan prinsip anti korupsi nama dosen Bapak Tommy Sujarwadi MS. Dan berikut adalah nilai-nilai dan prinsip anti korupsi berikut. Tampaknya dunia sedang mengalami krisis kejujuran. Saat ini banyak pemimpin politik kehilangan kredibilitas karena tindakan tidak jujur mereka. Perusahaan besar mengkompromikan reputasi mereka dengan berbohong dalam proses keselamatan keberhasilan mereka. Perusahaan besar mengkompromikan reputasi mereka dengan berbohong dalam proses keselamatan dan kebersihan mereka. Pemerintah terungkap ketika tindakan korupsi mereka dipublikasikan. Semua kebohongan, penipuan dan pelanggaran janji ini berdampak langsung pada masyarakat di seluruh dunia tentu saja pada manusia. Kenyataannya adalah bahwa sebuah perusahaan tidak akan mengubah situasi korupsi dunia atau negara, tetapi bisa membantu mengurangi tindakan tidak jujur dalam korup sekaligus menguntungkan dan mendukung perubahan budaya negara berdasarkan pada menghindari, melaporkan dan menghukum setiap tindakan korupsi. Untuk mencapai hal ini, jalan terbaik adalah pendidikan dan pencegahan. 2. Nilai kerukunan. Kerukunan dicapai melalui konsensus yang jelas. Ini dilakukan dengan menjaga kode etik setiap pegawai, pejabat di instansi pemerintahan, serta harus mengikuti prinsip-prinsip yang memungkinkan pengelolaan yang harmonis di area yang berpotensi risiko korupsi. Dalam hal apapun, untuk pemberian hadiah dan jamuan atau hadiah harus tidak boleh bermaksud gratifikasi. 3. Kemanusiaan. Korupsi merusak nilai tatanan masyarakat karena penyalahgunaan keuangan atau jabatan hanya untuk kepentingan pribadi dengan merugikan kepentingan kelompok tertentu. Subjek korupsi dapat berada di layanan swasta atau layanan publik. Korupsi adalah tindakan korektif dan distorsi distribusi publik. Sebagai akibatnya, seorang pegawai negeri atau pejabat melanggar prosedur yang secara normatif tetap untuk menyelesaikan masalah berkaitan dengan kepastian hak-hak hukum warga negara, terutama dalam proses distribusi barang atau manfaat material. 4. Kedisiplinan. Tujuan kedisiplinan adalah penegakan hukuman anti korupsi adalah untuk memperoleh pengetahuan yang komprehensif tentang kegiatan lembaga penegak hukum dalam sistem pada pemerintah, lembaga, otoritas, negara, dan entitas konstituen Indonesia, sekaligus pembentukan karakter bangsa. Untuk itu, individu melakukan pencegahan kejahatan dan pelanggaran lainnya berdasarkan penggunaan pola kerja yang transparan, perilaku kriminal dan metode pencegahannya untuk mengidentifikasi dan menghadirkan penyebab dan yang berkontribusi terhadap terjadinya pelanggaran termasuk manifestasi korupsi. 5. Tanggung jawab. Mengurangi tingkat korupsi di Indonesia merupakan isu mendasar baik untuk memperkuat institusi demokrasi maupun untuk memungkinkan pertumbuhan
ekonomi negara. Dalam skenario ini sangat mendesak untuk melakukan kegiatan mereka berdasarkan nilai-nilai etika dan integritas. Tanggung jawab tersebut pada upaya permanen dari masing-masing kesadaran individu. Satu dekade terakhir, isu korupsi menempati ruang yang lebih besar dalam pemberitaan dan telah mendapat perhatian lebih dari masyarakat. Sebagian besar perdebatan berusaha untuk mengidentifikasi penyebab fenomena tersebut, menganalisis kemungkinan akan sejarah dan budayanya, menunjukkan kerugian ekonomi dari korupsi dan konsekuensi rasionalnya, serta mengusulkan langkah-langkah untuk menguranginya setiap hari. Perlu ada undang-undang atau UU yang memberikan sanksi berat kepada pelaku korupsi agar pelaku tidak semena-mena menyalahgunakan jabatan. 6. Kerja keras. Aspek kerja keras dalam prinsip anti korupsi ialah menghargai hasil karya diri sendiri atau orang lain. Seseorang yang memiliki manajemen yang baik dalam keuangan, maka akan mengatur caranya agar tanggung jawabnya itu dapat selalu mengedepankan kepentingan kelompoknya. Selain itu, memberikan bantuan kepada aparat penegak hukum yang berwenang dalam melakukan upaya penindakan atau penyelidikan tindak pidana korupsi, termasuk kegiatan operasional penggeledahan yang termasuk dalam pencegahan anti korupsi. 7. Sederhana. Konsep sederhana dalam budaya anti korupsi ialah penekanan pada pengamalan tindakan konkret dalam hal pengetahuan, serta dapat menafsirkan ketentuan hukum tertentu dan menentukan ruang lingkup penerapannya. Mampu menerapkan dalam kehidupannya pengetahuan hukum melawan korupsi. 8. Keberanian. Orang yang berani memiliki hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar. Pantang mundur dan tidak gentar. Keberanian diperlukan untuk mencegah korupsi dan melaporkan tindak pidana korupsi pada pihak berwenang. Keberanian diperlukan untuk mencegah korupsi dan melaporkan tindak pidana korupsi ke aparat. Keberanian diperlukan untuk mencegah korupsi dan melaporkan tindak pidana korupsi dilandasi dengan kebenaran. Berani karena benar. Seseorang yang berani melaporkan tindak pidana korupsi karena dia yakin bahwa itu adalah tindakan yang benar dan korupsi adalah kejahatan. 9. Keadilan. Prinsip penegakan keadilan dibangun melalui pembentukan lembaga anti korupsi seperti KPK dalam memperkuat kepercayaan warga negara terhadap lembaga dalam mempromosikan legalitas dan praktik yang baik kehakiman. Sebuah badan yang tidak diubah sifatnya dan ditundukkan oleh korupsi. Harapan tinggi ditempatkan pada peran pengadilan memiliki tugas penting dalam menyelesaikan kasus yang tidak berat sebelah atau disertai iming-iming. Hal ini tentunya membutuhkan proses reformasi yang luas dan komprehensif dengan tujuan yang ditentukan secara tepat dalam jangka menengah dan jangka yang panjang, bertujuan terjaminnya hak-hak setiap orang. Terima kasih. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.